ya. Ini sudah berkurang dari rekrutingnya sekolah-sekolah SD. Yang sebelumnya itu kita sampai hampir 3.000-an gitu ya. Nah sekarang masih berproses untuk rekruting sekolah-sekolah SD ya, dan sekolah bulan Januari, bulan Februari itu diperpanjang karena SK teman-teman yang lulus P3K nanti akan diterima di bulan Juli, maka teman-teman nanti mengundurkan dirinya nanti di bulan Juni, begitu ya, mengundurkan diri dari KKI. Jangan ketika lulus langsung mengundurkan diri, nanti Januari Februarinya kegajian, gitu ya teman-teman ya. Ini KKI kita ada formasi P3K ada 6.319 ya. Tadi Prof Nunu bilang bahwa di setiap daerah itu beda-beda formasinya sesuai dengan kekuatan anggaran masing-masing daerah. Nah, DKI Jakarta ini cukup besar teman-teman, walaupun enggak 9.000, walaupun pada saat ini 6.000, ini cukup besar dibandingkan provinsi lain. Tadi ada beberapa contoh yang disampaikan Prof Nunu, itu kan kisaran 2.500 gitu ya teman-teman, tapi kita 6.319. Nah, apabila teman-teman ada 6.311 akan menambah kekurangan, ternyata ada yang pensiun juga guru ya di tahun 2023. Ini berarti bulan Oktober sampai Desember itu sebanyak 2.185 ini pensiun guru di tahun 2023 nanti ya. Di tahun 2023 itu yang pensiun 2.185. Jadi di DKI Jakarta itu guru yang pensiun per tahun itu 2.200 sampai 2.500. Dan ini di tahun 2023 ini sebenarnya alhamdulillah ya berkurang gitu ya, berkurangnya 2.100-an. Biasanya 2.200, 2.300 gitu. Bahkan sampai dengan 2.500. Dan kekurangan ASN di 2023 setelah P3K masuk ini ada 9.699 teman-teman. Jadi artinya nanti ketika ada P3K masuk, maka kita kekurangan ASN di tahun 2023 ini ada 9.000 gitu. Nah, dari kekurangan ASN 9.699, maka saya melalui Bapeda akan bermohon penganggaran KKI di tahun 2023 ini menjadi 7.641. Ini bermohon, semoga akan dapat angka sebanyak ini gitu ya, dengan keberadaan kemampuan keuangan daerah. Nah, kami bermohon 7.641. Sehingga dengan adanya KKI 7641, maka kita masih kosong guru nih teman-teman. Kosong guru 2023 ini ada sebanyak 263. Jadi teman-teman, ini saya sampaikan data di sini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, ketika nanti ada P3K masuk ke sekolah negeri ya, baik yang dari swasta atau kita pindah sekolah, katakan KKI dari sekolah A pindah ke sekolah B gitu kan, atau yang dari swasta masuk ke sekolah negeri, dengan data tersebut jangan khawatir akan menggeser teman-teman menjadi tidak mengajar lagi, akan terjadi oversupply. Ini dari data tersebut berarti kita aman, tidak ada guru yang diberhentikan. Ya, saya ulangi lagi, dengan adanya pengangkatan P3K tidak ada guru yang diberhentikan. Kalau nanti ada digeser sampai tidak dapat mengajar, apalagi udah punya status KKI, silakan datang ke kami, silakan datang ke saya, sampaikan hal ini karena komitmen saya tidak ada guru yang diberhentikan. Seperti itu ya teman-teman ya, dan ini aman dari analisa data yang saya sampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sampaikan lagi bahwa di 2023 KKI kita ini ada 9699. Nah, dari 699 ini nanti terbagi nih, ada 3 tahap. Tahap pertama untuk P1 gitu kan ya. Tahap
kedua untuk P2 dan P3. Oke, kita ke slide yang materi yang kedua, Mas. Materi yang kedua, ini di close aja. Oke, sekarang materi yang kedua, tadi mengutip penjelasan dari Prof. Nunu tentang tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, teman-teman. Lalu bagaimana dengan existing kuota yang ada di DKI Jakarta? Gitu ya. Silakan Mas Bagus. Untuk materi yang kedua. Itu tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan P3K tahun 2022 dengan formasi yang tadi saya sampaikan 6319 ya, 6319. Nah, di tahap 1 ini kan berarti untuk prioritas orang-orang yang passing grade. Ya, yang passing grade itu dari THK 2, dari sekolah negeri, yang lulusan PPG, dan dari guru swasta. Dan ternyata di DKI Jakarta cukup banyak yang lulusan passing grade ini, hampir 5.000 teman-teman. Ya, jadi hampir 5.000 kuota atau formasi P3K ini terserap dipakai untuk yang passing grade. Lalu sisanya yang 1000-an, ya tinggal 1000-an, ini di tahap kedua teman-teman. Seperti itu. Tahap kedua, ini untuk siapa? Ini untuk THK 2 dan teman-teman yang honor minimal 3 tahun di sekolah negeri. Gitu ya. Nah, ini 1000-an untuk tahap kedua. Dan Profesor Nunu tadi bilang di tahap kedua seleksinya itu bukan melalui tes, tapi melalui verifikasi, ya, atau kita yang sering kenal supervisi ya. Supervisi kita mengajar nanti akan dinilai oleh guru senior, akan dinilai oleh kepala sekolah, dinilai oleh pengawas sekolah, dinilai oleh Sudin, dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKD, seperti itu ya. Ini nanti dinilai. Jadi teman-teman persiapkan baik-baik dalam rangka nanti supervisi ke depan yang akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November. Berarti hanya 2 hari, seperti itu teman-teman ya. Oke, terus berikutnya terus berikutnya, apabila masih ada kuota atau formasi, baru kita selenggarakan tahap ketiga. Tahap ketiga di sini adalah teman-teman yang ngajar di sekolah negeri tapi kurang dari 3 tahun, gitu ya, atau yang lulusan PPG atau yang dari swasta. Berbicara masalah formasi yang hanya tinggal 1000-an di tahap kedua, maka dapat kemungkinan besar untuk tahap 3 kita tidak melaksanakan, gitu teman-teman. Ya, maka teman-teman kita tidak melaksanakan, gitu teman-teman. Ya, maka teman-teman yang di sekolah negeri, honor sekolah negeri pada saat ini, manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya agar bisa lulus di tahap kedua, gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah materi ketiga, Mas Bagus. Nanti selanjutnya kita tanya jawab saja.